Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara-cara untuk mengerjakan tugas yang pertama. Rincian tugas sudah diunggah di LMS. Ya, jadi kita akan coba memahami dulu menu-menu yang ada di NetBeans. Silakan kalian buka NetBeans-nya, NetBeans IDE 8.2. Baik, kemudian kita akan membuat dulu project-nya. Ya, caranya ada di menu file, klik kemudian pilih new project. Kemudian pilih yang Java application, kemudian next. Project name-nya kita berikan judulnya NIM ya, menggunakan NIM masing-masing mahasiswa. Kemudian untuk project location-nya, silakan kalian sesuaikan dengan drive di laptop atau komputer masing-masing. Ini kebetulan punya saya ada di D, di dokumen NetBeans Project. Kalau mau dirubah, silakan kalian klik Browse. Ya, setelah itu, create main class-nya dibuang centangnya. Jadi, kalau sudah, klik Finish. Ini ya, project kita sudah terbuat. Ini adalah project kita. Ya, judulnya atau nama projectnya adalah NIM. Ya, kemudian di sini di bawahnya ada source package. Di sini tempat kita menaruh file-file Java. Kemudian di bawahnya ada libraries. Nah, ini defaultnya ada JDK 1.8. Ini kita gunakan nanti ketika kita membutuhkan libraries tambahan pada project kita. Baik ya, saya perkenalkan dulu menu-menunya. Di atas ada menu, beberapa menu yang bisa kita gunakan. Ya, ini tombol run atau kita bisa menggunakan run dengan keyboard Shift F6. Nah, kita buat dulu file yang pertama. Caranya di source package kita klik kanan, ya, pilih new, kemudian pilih yang Java class. Ya, kita buat dulu kelas definisinya. Namanya adalah persegi. Ini jendela untuk kita menulis sintak di kelas persegi sudah terbuka. Ya, ini ada namanya public class persegi. Nah, ini nama kelas kita adalah persegi. Oke, kemudian kita definisikan ya. Yang pertama kita buat dulu atributnya atau variabelnya. Tipenya adalah integer. Yang pertama ada P untuk panjang, kemudian ada L untuk lebar. Jangan lupa di akhir baris harus selalu ada titik koma. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita akan buat konstruktornya. Ketikkan sintak sesuai dengan materi yang sudah saya bagikan. Ini kita buat dulu konstruktornya. Untuk penjelasan konstruktor akan kita bahas di minggu depan. Jadi sementara kalian tulis saja dulu sesuai dengan yang ada di materi. Oke, yang pertama atribut sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat metodenya atau behavior-nya. Yang pertama ada luas, integer luas.
Rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kita buat variabel baru ya. Tipenya integer, nama variabelnya adalah LU, singkatan dari luas. Oke, kita masukkan rumusnya panjang kali lebar. Setelah itu kita return hasil dari perhitungan tadi, kita kembalikan ke metode, yaitu return lu. Metode yang kedua ada integer keliling. Sama ya, di sini kita buat integer KL sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Oke, titik koma. Kita berikan return. Jadi ini saya menggunakan metode yang memiliki nilai kembalian. Ciri-cirinya di depan nama metode ada tipe dari metode tersebut. Karena hasilnya ini berupa integer, maka di sini tipenya saya gunakan integer. Ya, nanti ada contoh lagi metode yang tidak memiliki nilai kembalian. Kita akan coba di praktikum berikutnya. Oke, ini sudah selesai. Untuk yang kelas persegi ada 2 metode yang kita gunakan. Jadi jangan lupa disimpan ya. Klik tombol Save All. Ya, langkah berikutnya kita akan membuat kelas utama. Jadi ini kalau kelas persegi.java ini merupakan kelas definisi, ini tidak bisa kita jalankan. Jadi dia hanya berisi penjelasan-penjelasan atau definisi-definisi dari kelas tersebut. Nah, untuk bisa menjalankan kelas tersebut, kita perlu yang namanya kelas utama. Caranya klik kanan di sini ya, default package atau di source package-nya. Kemudian pilih new. Nah, di sini yang kita pilih adalah Java main class yang ada tanda hijaunya ya, Java main class. Klik nama main class-nya, kita beri nama utama. Oke, finish. Di sini kita bisa memasukkan sintaknya. Ya, pertama di paling atas sendiri kita masukkan import Java util scanner. Ya, Java util scanner ini kita gunakan untuk membuat sebuah inputan. Jadi nanti untuk panjang dan lebarnya kan kita input. Jadi tidak kita langsung set di sintaknya, tapi kita input. Jadi setelah itu di sini di bawahnya public static void main, ini ciri-ciri dari kelas utama ya atau main class. Di sini mesti ada sintak main ya, void main. Nah, kita menuliskan sintaknya di bawah sini. Ya, kita di sini. Kita buat dulu objek scannernya. Namanya input ya, objek scannernya kita buat namanya input. Nah, di baris berikutnya kita akan coba membuat entryan untuk panjang dan lebar pada persegi yang pertama. Menggunakan perintah system out println. Ya, sistem out println. Jadi kalau kita menggunakan println, nanti baris berikutnya akan ada di bawahnya. Kalau kita menggunakan print, maka akan tampil di sampingnya. Oke, kita
Kita berikan judul di sini. Persegi A. Baris berikutnya kita masukkan judul untuk inputnya. Nah, karena inputnya nanti biar muncul di samping, maka di sini kita menggunakan print. Berikan panjang persegi A. Oke. Kemudian berikutnya sama. Memberikan lebar persegi A. Ya. Satu hal lagi untuk menyimpan, jadi inputan yang kita inputkan pada teks entrikan panjang persegi A akan kita simpan ke dalam sebuah variabel. Variabelnya di sini kita buat tipenya integer, namanya adalah PA atau panjang persegi A. Panjang PA sama dengan input titik next in. Oke, jadi nanti yang kita ketikkan setelah ada perintah entrikan panjang persegi A, kemudian kita inputkan sebuah angka, maka nanti akan tersimpan ke dalam integer baru, tipenya variabel baru, tipenya integer, namanya adalah PA. Oke, untuk lebarnya kita buat sama juga, integer, ini kita beri nama LA, sama dengan input titik next in. Oke, sampai di sini kita sudah bisa membuat inputan untuk panjang dan lebar pada persegi A. Untuk langkah berikutnya kita akan coba memanggil metode. Sebelumnya kita buat objek dulu, kemudian kita panggil metode pada objek tersebut. Objek yang pertama adalah persegi A. Ini cara membuat objek. Kita tulis dulu ya. Persegi. Ini nama kelasnya. Nama kelasnya adalah persegi. Perhatikan huruf besar kecilnya ditulis sama persis ya. Saya menggunakan huruf kecil semua, maka di sini kita harus menulis dengan huruf kecil semua. Samakan dengan yang ada di kelas persegi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, persegi, nama metodenya adalah persegi A. Di sini kita masukkan kata kuncinya. Persegi A sama dengan new persegi. Dalam kurung PA, LA. Panjang dan lebar. Oke, setelah itu kita panggil metode luasnya. Kita berikan judul dulu. System out print line luas sama dengan, ini kita panggil ya, tuliskan tanda plus dulu, kemudian kita panggil metodenya dengan cara menuliskan nama objeknya dulu, persegi A titik luas. Oke. Langkah berikutnya sama, kita buat judulnya dulu. Outprint line, di sini kita berikan judul keliling sama dengan kita panggil persegi A titik
keliling. Oke, sampai sini kita sudah membuat objek A dan kita akan coba melihat hasilnya. Ya, jangan lupa disimpan dulu. Setelah disimpan, kita coba jalankan. Tekan Shift F6. Nah, ini hasilnya. Judulnya adalah persegi A, kemudian entrykan panjang persegi A. Sini kita entrykan 10. Sesuai dengan yang ada di materi. Kemudian lebarnya adalah 7. Kita enter, hasilnya adalah luasnya 70 dan kelilingnya 34. Ini ada untuk persegi A. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian lanjutkan dengan membuat objek untuk persegi B. Caranya kita ulangi sintak dari baris ini ya, menuliskan judul persegi A sampai di akhir. Tapi nanti jangan lupa untuk disesuaikan namanya. Nah, ini hasilnya setelah dijalankan ya. Jadi ada persegi A dengan panjangnya 10, lebarnya 7. Objek yang kedua persegi B dengan panjangnya 15, lebarnya 10. Baik, itu dulu untuk video pertemuan kedua di tugas yang pertama. Yes, silakan mencoba. Jika ada permasalahan atau kesulitan, silakan menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.